Tidak semua orang paham bagaimana cara mengelola uang yang baik dan benar. Terlalu banyak ilmu dan hal-hal yang harus dipahami untuk bisa mengelola uang dengan lebih baik, sehingga kita bisa menyimpan uang lebih banyak dan menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Apalagi bagi kita yang memiliki penghasilan sedikit atau kecil, maka dibutuhkan ilmu-ilmu yang lebih untuk bisa mengatur keuangan kita, sehingga penghasilan yang sedikit ini bisa berpeluang untuk menjadi lebih banyak di masa depan. Tapi saya tahu terlalu banyak ilmu juga akan merepotkan, terlalu banyak hal-hal yang harus dipahami akan membuat kita menjadi pusing sendiri. Maka dari itu saya di sini mencoba untuk menyederhanakannya dengan membuat 7 cara mengelola uang agar berkembang dan jadi banyak di masa depan. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu tentu saja dengan memperkecil pengeluaran yang kita lakukan dengan membuat anggaran bulanan. Jadi cara yang pertama yang paling utama bahkan untuk kamu lakukan agar bisa menjadi lebih kaya dan menyimpan banyak uang daripada sebelumnya adalah dengan mencatat seluruh pengeluaran yang kamu lakukan selama 1 bulan penuh. Jadi yang pertama, kamu harus bisa mencatat pemasukan terlebih dahulu dari semua sumber pemasukan yang kamu miliki. Misalnya kamu mendapatkan uang dari pekerjaan utama kamu yang berupa gaji bulanan, kemudian kamu mendapatkan uang dari bisnis yang kamu kelola secara pribadi yang kamu jadikan sebagai sumber pendapatan tambahan. Catatlah semua pemasukan tersebut walaupun kamu mendapatkan uang dari bonus misalnya. Semua itu harus kamu catatkan di dalam buku anggaran kamu. Setelah itu, kamu hitunglah pengeluaran yang kamu lakukan setiap harinya dalam jangka waktu 1 bulan penuh. Setelah kamu mengumpulkan semua pendapatan kamu dan pengeluaran yang kamu miliki, saatnya kamu membandingkan apakah pengeluaran kamu terlalu banyak sampai kamu tidak memiliki uang untuk disimpan di akhir bulan, atau kamu melakukan pengeluaran dengan jumlah yang sama dari pemasukan yang kamu miliki. Intinya untuk bisa menjadi orang yang lebih berkembang secara finansial dan membuat uang yang kita miliki lebih banyak daripada biasanya, caranya adalah dengan membuat pengeluaran kita lebih kecil daripada pemasukan yang kita miliki. Itu karena kekayaan seseorang itu adalah jarak antara pengeluaran dan pemasukan yang mereka miliki. Dengan kata lain, jika kamu memiliki pengeluaran sejumlah 1 juta rupiah dari gaji sebesar 500 ribu rupiah, kamu adalah orang yang merugi. Tapi kalau kamu mengeluarkan uang sejumlah 1 juta rupiah dari gaji kamu yang berjumlah 5 juta rupiah, kekayaan kamu dalam 1 bulan bersihnya berjumlah 4 juta rupiah. Maka dari itu, membuat anggaran bulanan adalah hal yang wajib, terutama bagi kamu yang memiliki penghasilan rendah. Itu akan membuat kamu paham pengeluaran apa saja yang harus kamu hindari dan kamu potong dari kebiasaan kamu menggunakan uang yang kamu miliki. Kemudian, cara mengelola uang agar berkembang dan jadi banyak yang kedua adalah hindari hutang konsumtif. Jadi kalau kamu masih meminjam uang untuk sesuatu yang kamu konsumsi seperti pakaian, motor, smartphone, kuota internet, makanan sehari-hari, dan sebagainya, ataupun kamu berhutang untuk hal-hal tersebut, sebaiknya kamu hindari mulai sekarang. Itu karena jika kamu berhutang untuk sesuatu yang kamu konsumsi, kamu tidak akan bisa membuat hutang itu membayar dirinya sendiri. Tapi kamu harus mengalokasikan uang dari gaji kamu untuk membayar hutang-hutang tersebut. Dan jika kamu memiliki kebiasaan untuk berhutang, kamu akan merasa ringan dalam berhutang, sehingga kamu nanti harus membayar hutang dalam jumlah yang cukup besar. Berbeda halnya jika kamu berhutang pada sesuatu yang kamu butuhkan untuk proses produksi kamu atau produktivitas kamu. Misalnya kamu membutuhkan uang sejumlah 5 juta misalnya untuk mengembangkan bisnis kamu boleh meminjam uang kalau kasusnya seperti ini. Itu karena kamu akan membuat uang yang kamu pinjam tersebut atau hutang yang kamu miliki tersebut membayar dirinya sendiri. Tapi ya usahakan tidak punya hutang sama sekali, apalagi bagi kita yang masih bergantung dari satu sumber penghasilan
dan penghasilan tersebut pun rasanya kadang tidak cukup untuk memenuhi kehidupan kita. Intinya hindarilah berhutang jika kamu ingin memiliki uang yang lebih banyak dan berkembang. Kemudian cara mengelola uang agar berkembang dan jadi banyak yang ketiga adalah tabung secara konsisten. Menabung secara konsisten adalah hal yang harus kamu lakukan, walaupun jumlahnya sedikit. Misalnya, cuma Rp500.000 per bulan dari gaji yang kamu sisihkan untuk tabungan. Yang penting kamu konsisten dalam menabung. Itu karena jika kamu konsisten menabung setiap hari, misalnya Rp1.000 dalam celengan kamu, suatu saat uang tersebut akan berjumlah banyak dan besar. Begitupun saat kamu konsisten menabung di dalam rekening tabungan kamu dalam waktu 1 bulan sekali mungkin yang berjumlah Rp500.000. Suatu saat rekening tersebut akan memiliki saldo yang cukup besar, sehingga kamu memiliki lebih banyak uang dari yang kamu miliki sebelumnya. Dan cara yang paling efektif untuk bisa konsisten dalam menabung adalah dengan membuat rekening gaji kamu otomatis mentransferkan sebagian dari gaji yang kamu miliki ke rekening tabungan kamu. Dengan begitu, gaji kamu akan secara otomatis menabung dirinya sendiri, tanpa membuat kamu harus repot-repot untuk bekerja 2 kali. Yang mana kadang membuat kita malas dan berkecenderungan untuk menggunakan uang yang tadinya mau kita tabung ini. Kemudian cara mengelola uang agar berkembang dan jadi banyak yang keempat adalah dengan berinvestasi. Jadi ya saya tahu tidak semua kita memiliki uang yang banyak. Mungkin kamu yang menonton cuma punya 100.000, cuma punya 500.000 atau mungkin 1 juta. Intinya investasi ini bisa kamu terapkan di dalam bidang apapun yang kamu inginkan berdasarkan jumlah uang yang kamu miliki saat ini. Jika kamu misalnya tidak ingin menabung, tapi kamu ingin langsung mengalokasikan uang kamu untuk diinvestasikan, kamu bisa memilih jenis investasi yang tepat bagi kamu. Misalnya kamu memiliki uang 100.000, kamu bisa mencoba untuk membeli ayam untuk berinvestasi di bidang peternakan. Walaupun ya ayamnya cuma sedikit, tapi ini adalah jenis investasi yang mampu dan cocok untuk kamu yang hanya memiliki uang 100.000. Begitupun seterusnya, sampai kamu mungkin ingin mencoba untuk berinvestasi di reksadana atau di bidang properti. Intinya berapapun uang kamu pasti ada tempat untuk kamu berinvestasi. Kemudian cara yang kelima adalah dengan pendidikan keuangan. Ingat, menjadi orang yang lebih paham tentang uang sehingga kamu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar, bisa memperkecil pengeluaran, dan bisa menabung lebih baik sampai berinvestasi di tempat yang tepat. Semuanya membutuhkan ilmu finansial yang cukup mumpuni. Maka dari itu jangan sekali-kali kamu menutup pikiran kamu untuk berkembang dan belajar terkait keuangan. Kamu bisa mencoba belajar dari buku seperti mungkin buku Psychology of Money, buku Rich Dad Poor Dad, atau mungkin bagi kamu yang ingin belajar tentang investasi, kamu bisa belajar dari buku The Intelligent Investor yang dibuat oleh Benjamin Graham. Bagi kamu yang tidak suka membaca, kamu bisa mencoba untuk belajar investasi dari video-video di YouTube. Entah itu dari video-video yang langsung mempraktikkan cara berinvestasi atau dari podcast-podcast yang akan memberikan kamu ilmu secara ideologi terkait teknik-teknik dalam berinvestasi. Intinya kalau kamu tidak memiliki kegiatan apapun saat ini misalnya, belajarlah keuangan untuk mengisi waktu-waktu tersebut, agar kamu bisa lebih paham tentang pengelolaan keuangan yang kamu miliki. Kemudian cara mengelola uang agar berkembang dan jadi banyak yang keenam adalah kontrol pengeluaran. Pengeluaran inilah yang menjadi sumber kemiskinan kita. Karena walaupun kita bekerja membabi buta setiap hari sampai darah pun keluar untuk mencari nafkah, kalau kita tidak bisa mengontrol pengeluaran, semua uang yang kita miliki lebih cepat habis daripada biasanya. Itu karena kita sebagai manusia memiliki nafsu-nafsu yang sangat tinggi dalam berbelanja. Saat kita melihat toko online di smartphone kita malah ingin membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Tapi
kita inginkan karena kelihatan menarik. Kita juga kadang ingin mengganti smartphone kita, padahal smartphone yang kita miliki masih layak dan bagus untuk kita gunakan. Tapi karena tren, kita malah memilih untuk menghabiskan gaji kita selama 1 tahun penuh untuk membeli smartphone dengan harga yang mahal. Maka dari itu, hindarilah pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting ini dari berkaca pada anggaran yang sudah kamu buat di bagian pertama tadi. Kemudian cara yang terakhir atau yang ketujuh untuk mengelola uang agar berkembang dan jadi banyak adalah dengan memantau dan mengevaluasi keuangan yang kamu miliki. Jadi caranya sederhana. Jika kamu sudah melampaui 1 bulan penuh dan kamu mau mengambil gaji berikutnya misalnya dari pekerjaan kamu, mulailah untuk evaluasi pengeluaran yang kamu lakukan pada bulan sebelumnya. Dan kamu lihat pengeluaran-pengeluaran mana saja yang sudah kamu lakukan yang mungkin terlalu banyak daripada yang seharusnya. Karena memang kita sebagai manusia, walaupun kita sudah membuat anggaran yang sangat ketat, seringkali kita bolong dalam pengeluaran. Karena ada begitu banyak kebutuhan kita sebagai manusia setiap harinya. Dan dengan mengevaluasi semua pengeluaran kita sebelumnya, kita bisa lebih peka terhadap apa yang harus kita hindari di bulan berikutnya. Sehingga kita mampu untuk memiliki kebiasaan untuk lebih beririt daripada sebelumnya yang akan membuat kita memiliki uang yang lebih banyak untuk kita simpan ke depannya. Mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu yang ingin belajar tentang pengelolaan keuangan agar uang yang kamu miliki menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Apalagi bagi kamu yang memiliki satu sumber penghasilan dan memiliki gaji yang kecil dari pekerjaan yang kamu lakukan. Sekian dulu dari program diri kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalam.